Ini adalah kartu keluarga yang saya ajukan secara online melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Cara pengajuannya cukup mudah, tinggal download lalu print. Mau tahu cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Kembali lagi bersama saya di Digi Lain. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengajukan cetak kartu keluarga secara online melalui aplikasi identitas kependudukan. Namun sebelumnya yang baru bergabung jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu. Kemudian berikan like dan juga komentar, share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja saya akan praktekkan bagaimana caranya untuk mengajukan cetak kartu keluarga secara online melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Untuk melakukan pengajuan pencetakan kartu keluarga secara online melalui aplikasi identitas kependudukan digital, pertama teman-teman harus menginstal aplikasi IKD atau identitas kependudukan digital di handphone teman-teman masing-masing. Caranya buka Play Store kemudian pilih install. Dan saya sudah menginstal aplikasi IKD ini. Tampilannya seperti ini teman-teman. Dan inilah permohonan cetak biodata maupun permohonan cetak kartu keluarga. Setelah mendownload, teman-teman buka aplikasi identitas kependudukan digital. Apabila teman-teman belum mendaftar, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Namun perlu dicatat untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi, teman-teman harus ke Dukcapil setempat atau ke kecamatan. Setelah teman-teman melakukan aktivasi, baru teman-teman bisa mengajukan melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Karena saya sudah mengaktifasi, saya tinggal langsung login saja teman-teman. Saya akan masuk ke aplikasi. Selanjutnya, teman-teman masukkan sandi yang dibuat ya teman-teman. Ini sandi identitas kependudukan digital. Inilah tampilan aplikasi identitas kependudukan digital, di mana teman-teman di sini bisa mengajukan berbagai pelayanan dengan cara pilih menu pelayanan. Selanjutnya, teman-teman masukkan kembali PIN IKD, kemudian masukkan CAPTCHA, lalu pilih masuk. Dan inilah menu pelayanan yang ada di aplikasi identitas kependudukan digital. Nah, di sini ada banyak pengajuan yang bisa diajukan. Ini yang pertama permohonan cetak kartu keluarga, kemudian selanjutnya permohonan cetak biodata WNI, kemudian perubahan golongan darah, perubahan pendidikan, selanjutnya keterangan pindah, pisah atau pecah kartu keluarga, selanjutnya di sini ada kelahiran WNI dan kematian. Nah, kali ini saya akan mengajukan permohonan cetak kartu keluarga. Tinggal dipilih saja ajukan. Selanjutnya teman-teman pilih alasan permohonan. Di sini ada perubahan anggota keluarga, perubahan domisili, atau perubahan lainnya. Saya akan pilih perubahan lainnya. Selanjutnya masukkan CAPTCHA, lalu pilih ajukan. Maka pengajuan pencetakan kartu keluarga pun akan diproses dan akan dikirimkan melalui email terdaftar apabila sudah selesai. Selanjutnya, teman-teman kembali lagi ke dashboard aplikasi identitas kependudukan digital. Untuk memantau pelayanan yang diajukan, teman-teman bisa memantaunya melalui pemantauan pelayanan. Inilah halaman pemantauan permohonan cetak kartu keluarga. Nah, di sini apabila sudah seperti ini berarti sudah selesai ya teman-teman. Awalnya ini berwarna biru dan berubah menjadi hijau apabila sudah selesai. Dan kartu keluarga pun akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Teman-teman tinggal mengunjungi linknya saja lalu mendownloadnya. Kemudian mencetaknya di tempat print ataupun di rumah apabila teman-teman memiliki printer sendiri. Dan inilah email yang dikirimkan dari Dukcapil ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengunjungi linknya dan mendownload kartu keluarga lalu mencetaknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa mencetaknya sendiri di rumah kalau memiliki printer atau ke tempat printan untuk mencetaknya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga memberikan komentar yang positif. Share video ini apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.